Oke, selamat siang ya. Ini saya kali ini mau membuat video review ya. Eh, jadi untuk teman-teman yang banyak pertanyaan ya, buat customer saya yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang sudah beli produk saya sangat-sangat berterima kasih dan kali ini Anda wajib nonton ya. Terutama untuk Anda yang sudah membeli fog lamp tipe JL3 atau tipe JL atau tipe Cree produk dari Juragan Lampu, Anda wajib nonton video ini. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan hasilnya ya, untuk memaksimalkan hasilnya karena memang mobil-mobil zaman sekarang jujur terus terang lampunya payah. Saya sendiri baru membeli mobil Toyota ya untuk istri saya, fog lamp-nya itu kacau ya, headlampnya sudah LED bawaan pabrik ya, dipakai malam sama kayak nggak pakai lampu bro ya. Bukan masalah kaca film, tetapi memang lampunya tidak terang sama kayak nggak pakai lampu. Nah, untungnya fog lamp-nya masih menggunakan halogen H16, ciri khas dari Toyota ya. Tetapi kalau Anda memang beli mobil Toyota versi-versi atas seperti Innova yang mahal ya, V atau tipe Q atau Venturer, itu kan lampu bawaannya juga sudah menggunakan fog lamp tapi dari LED. Atau Anda beli Toyota Foxy juga fog lamp-nya sudah pakai LED bawaan pabriknya. Atau Anda beli expander cross bawaan pabriknya sudah menggunakan LED. Nah, saran saya Anda belilah rumah fog lamp yang tanpa LED tersebut, hanya menggunakan halogen. Biasanya Anda bisa membeli yang versi bawah. Ya, versi bawah, jadi versi yang murah. Nah, contohnya kalau Anda punya Innova Reborn tipe V yang 2021, bawaan pabriknya sudah dikasih LED fog lamp-nya. Headlamp-nya juga sudah menggunakan proyektor LED. Semua itu outputnya jujur terus terang banyak yang mengeluh ke saya payah. Nah, kalau untuk yang Innova Reborn tipe V, kalau yang fog lamp-nya sudah menggunakan LED bawaan dari pabriknya, Anda bisa mengganti menggunakan rumah fog lamp tipe G. Ya, tipe G. Atau Anda punya mobil Toyota lain seperti Toyota Foxy, Anda bisa mencari rumah fog lamp Toyota lainnya yang masih menggunakan halogen. Kenapa? Karena LED-LED bawaan pabrik tersebut tidak terang. Ya, ini saya hanya memberikan solusi untuk Anda yang memang mempunyai masalah penglihatan. Ya, jadi kalau buat Anda yang merasa lampu tersebut sudah terang, ya berarti Anda tidak usah nonton video ini. Jangan sampai Anda berkomentar, ilegal Anda menyalakan fog lamp di jalanan biasa. Ini bukan soal ilegal atau tidak. Ya, ini soal keselamatan diri Anda dan keluarga Anda yang pada saat Anda jalan malam. Kenapa? Karena lampu mobil tersebut tidak terang. Masa Anda mau menabrak lubang atau masa Anda mau menabrak orang nyebrang karena tidak terang gitu ya. Ini bukan soal mata yang normal atau tidak normal. Istri saya matanya normal, dia paling awas tidak pakai kacamata. Dia bilang lampunya parah banget ya di mobil. Apalagi untuk Anda yang sudah berkacamata atau berkacamata seperti saya yang sudah silinder 4 kalau nggak salah, 4 apa 5 dan minusnya juga 5 bro. Jadi udah parah bro ya. Bukan soal mobil Anda pakai kaca film atau tidak, bukan soal mata Anda, mata orang normal pun melihat mobil zaman sekarang lampunya begini. Nah, saya tawarkan solusinya ya buat Anda dan saya eh, memberitahu Anda bagaimana caranya memaksimalkannya ya, seperti itu. Supaya barang yang Anda beli tidak percuma. Saya mau Anda beli di saya, Anda sudah keluar uang, saya juga mau hasilnya istimewa. Istilahnya begitu ya. Oke. Nah, ini contoh rumah fog lamp. Ini punya Toyota dan ini dicopot dari mobil saya punya Mitsubishi Expander. Ya, punya Mitsubishi Expander atau Expander atau Mitsubishi Pajero atau apa, pokoknya kebanyakan sama lah rumah fog lamp itu. Ini juga dipakai di Suzuki R3, di Suzuki XL7. Ya, jadi cuman berbeda merek biasanya. Nah, kalau ini mereknya Valeo, dipakai di Suzuki atau dipakai di Mitsubishi. Nah, kalau di Toyota biasanya dipakainya merek Koito seperti ini. Ya, bentuknya sama-sama mirip-mirip,
tetapi memang ada sedikit kadang bentuknya berbeda. Kalau ini kan datar, ada yang miring karena mengikuti lekuk bumper, jadi cuma beda kacanya miring. Kacanya jadi agak lebih nonjol sebelah sini, tapi intinya adalah fog lamp H16, H8 atau H11. Tergantung tipe, tergantung tahun. Biasanya kalau yang H11 ininya beling. Tapi kalau yang H16 plastik, H8 plastik. Ya, kalau H11 beling, ya. Kalau yang H8, H16 biasanya mika. Ya, tapi bisa saja berbeda, tapi intinya saya kasih gambaran garis besar. Ya. Oke, ini dicopot dari mobil saya Expander. Ini menggunakan tipe Valeo. Ya, ini juga dicopot dari mobil saya dulu Avanza, Toyota Avanza. Sebenarnya ini ada dia punya bracket. Nah, saya tidak mencopot bracketnya karena bracketnya ada di mobil. Ya, jadi bracket itu apa? Jadi ini sebenarnya sama. Bagian fog lamp-nya itu ya ini. Nah, ini bracket kaki 4. Kalau di Toyota itu ada bracket kaki 4, ada bracket kaki 3. Jadi bracketnya tidak ada. Nah, jadi bracketnya ini adalah ini untuk yang dibaut di bumper mobil Anda, ya. Nah, ada bracket, ada rumah fog lamp. Jadi ada dua bagian yang berbeda. Ada bracket dan rumah fog lamp. Nah, di sini yang penting yang Anda harus pahami, ya, saya akan membagi atau men-share ilmu saya di sini. Tapi buat Anda yang sudah jago ya nggak usah nonton, Anda buang-buang kuota dan buang-buang waktu Anda, ya. Jadi jangan sampai ada komentar si Jungki bacotnya doang gede tetapi tidak praktek. Ya kalau begitu tidak usah nonton, ya. Saya membuang waktu Anda dan membuang kuota Anda. Nah ini buat Anda yang benar-benar nggak paham dan mau tahu, karena banyak juga follower saya adalah pedagang, ya. Saya yakin itu pedagang. Karena kalau Anda yang sebagai orang awam pasti Anda sangat bersyukur saya membuat video ini, ya. Oke, jadi kalau Anda beli bolam JL3 atau beli bolam JL atau beli bolam Kri dari saya, Anda pasang. Kaki tiganya jangan lupa masukin dulu. Ini hitam gelap mungkin Anda nggak jelas. Kita kasih yang putih aja. Ya, tapi jadi ini ada kaki tiga. Kaki tiganya ini harus masuk dengan benar baru Anda putar, ya. Kalau kaki tiganya belum masuk jangan Anda paksa, ya. Itu bisa merusak. Nah, ini kaki tiga sudah masuk. Nah, kaki tiga sudah masuk, plek, putar, kunci. Nah, baru Anda setting ininya. Karena ini bolam yang Anda beli di saya adalah adjustable 360 derajat. Jadi ini bolam bisa diputar-putar bebas. Ya, Anda mau bagaimanapun bisa. Nah, ini keunggulan bolam yang saya tawarkan. Ya, nanti Anda bisa juga cek deskripsi di bawah ya, sekalian saya iklan, mohon maaf saya iklan. Jadi kalau Anda berminat bolam ini untuk fog lamp, Anda bisa cek deskripsi di bawah. Ya, ada link Bukalapak, Tokopedia, Shopee, atau Anda mau transfer ke saya langsung menggunakan BCA juga boleh, kirim menggunakan JNT. Ya. Jadi ini bolam yang saya jual itu adjustable, 360 derajat. Jadi Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah. Kalau Anda taruh chip kuning di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Kalau Anda menaruh chip putih yang di bawah, sorotan putih akan lebih jauh. Anda bebas menaruh chip kuning atau chip putih di bawah, tapi rekomendasi saya adalah kuning di bawah. Ya, jadi bolam yang saya tawarkan ini bisa diputar adjustable 360 derajat. Ya, tujuannya adalah untuk mencari fokus. Ya, untuk mencari fokus. Walaupun bolam ini harus dipasangnya adalah vertikal. Vertikal tegak lurus jam 12, jam 6. Anda jangan memasang begini, jangan memasang begini, jangan memasang begini. Tetapi haruslah vertikal. Nah, vertikal itu Anda bisa memasang vertikalnya begini atau begini. Bebas, karena ada hubungan dengan posisi chipnya, chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah. Nah, kalau bolam JL nanti kita akan bahas lebih lanjut karena di situ ada tambahan satu titik dot. Titik dot itu wajib di atas kalau menurut saya supaya lebih padat ke bawah. Ya, seperti itu. Kalau di tipe Kri bulak-balik nggak ada masalah karena tidak ada hubungannya karena dia cuma satu center chip di tengah, ya. Oke. Nah, untuk memfokuskan sinar itu Anda bisa memutar-mutar ini dan ini bisa ditarik mundur sedikit atau didorong maju, ya. Jadi bohlamnya ini untuk memfokuskan sinar ada hubungannya dengan putaran dia punya bohlam. Nanti ada yang berkomentar, Pak, bohlam tersebut kok bisa diputar-putar, Pak? Saya takut lepas, takut copot. Ini tidak bakal copot, bro. Walaupun ini bisa diputar-putar, ini tuh ngunci, tuh. Tidak mungkin copot, ya. Tidak mungkin copot.
ya. Tidak mungkin copot. Jadi memang ini bolam didesain buat adjustable, jadi tidak mungkin copot, ya. Tidak mungkin copot, ya. Memang didesain buat adjustable, tidak mungkin copot. Jadi Anda yang berkomentar kalau wah jelek, bisa copot ini itu, tidak mungkin. Kecuali bolam Anda dicuri orang di parkiran, itu mungkin. Tetapi kalau copot tidak mungkin. Kalau Anda masang dengan benar tidak mungkin copot, ya. Jadi untuk memfokuskan sinar itu adalah hubungannya dengan putaran. Tetapi kalau untuk fog lamp Anda tidak perlu arahkan jam 11 atau jam berapa, udah vertikal aja lah, udah paling benar. Anda boleh mencoba ininya horizontal. Anda boleh mencoba memasang horizontal boleh. Tetapi saya rekomendasi adalah vertikal. Ya. Jadi untuk memfokuskan sinar itu adalah dari putaran ini dan tarikan maju mundurnya. Ya. Nah, permasalahannya adalah bawaan pabrik keluar dari dealer, ya, keluar dari dealer, bawaan pabrik Toyota atau Honda atau merek apapun, Mitsubishi sekalipun, ya. Contohnya ini mobil saya Mitsubishi Expander, itu bawaan pabrik itu sorotan fog lamp-nya terlalu rendah, ya. Jadi sorotan fog lamp-nya itu cuma 1 meter di depan bumper mobil Anda. Nah, yang seperti itu tidak bisa dipakai buat menyorotin, apalagi seperti saya. Saya itu kalau nyetir mobil tuh demennya ngerebah. Kayak anak muda, ngerebah. Ngerebah itu dalam arti senderan joknya itu agak ke belakang. Jadi demen ngerebah, jadi demen nyantai. Ya, tapi ada orang yang demen posisinya tegak. Ya, macam-macam lah, tiap orang berbeda. Nah, buat saya yang demen ngerebah duduknya, biasanya kan tidak kelihatan tuh kap mesin. Ya, jadi sorotan kalau fog lamp terlalu rendah juga nggak kelihatan sinarnya sama sekali. Ya, jadi saya lebih merekomendasikan Anda untuk menyetel tinggi rendahnya. Nah, bagaimana cara menyetel tinggi rendahnya? Ya, jadi Anda putar-putar ini itu bukan untuk menyetel tinggi rendah, tetapi untuk menyetel antara fokus bohlam dengan reflektor. Untuk menyetel tinggi rendah itu adalah dari putaran ini. Kebetulan merek Valeo ini warna hitam dan dia tidak bergerigi bentuknya. Ya, Anda bisa tancepin obeng dari bawah. Ya, Anda bisa tancepin obeng nih dari bawah. Ini biasanya ada di bumper mobil Anda, di bawah ada lubang, Anda bisa tancepin obeng, tapi obengnya harus agak panjang. Ya, obeng begini seperti biasanya nggak dapet, tapi Anda harus cari obeng lebih panjang 2 kali daripada ini. Anda tancepin di sini, Anda putar ke kiri atau putar ke kanan untuk naikkan atau untuk turunkan. Biasanya seperti itu. Ya, jadi untuk tinggi rendah itu adalah mainkan putaran dari sini, bukan putaran bolamnya. Banyak orang salah kaprah, banyak orang nggak mengerti. Pak, bolamnya jelek, terlalu rendah sorotannya. Bukan dari putaran ini. Bapak mau putaran ini sampai lebaran kuda, lebaran monyet nggak bakal bisa. Tetapi adalah dari putaran ini. Ya, dari putaran ini dinaikkan atau diturunkan. Nah, bagaimana cara naikkan atau turunkannya ya dengan obeng. Nah, kalau yang versi Toyota saya nggak punya, tapi mirip seperti ini, tapi dia bentuknya warna putih. Nah, ada gerigi. Nah, saran saya, berapa sih putarannya? Ya, putarannya berapa? Nah, gampang. Anda pakai spidol, siapkan spidol, ya. Kebetulan di sini warnanya hitam, kalau kita spidolkan hitam nggak kelihatan, jadi Anda harus pakai warna silver. Atau kalau yang di Toyota itu putaran geriginya, jadi di sini ada putarannya nih, geriginya. Berikut bracket. Jadi kalau Anda putar dia bisa naik atau bisa turun. Nah, kalau dia Toyota warna gerigi, geriginya warna putih, jadi Anda pakai spidol hitam. Nah, kebetulan kalau yang ini Expander punya warna hitam, jadi kita pakai spidol warna silver. Ya, Anda garisin aja ini di sini misalnya nih, di sini garis patokannya Anda. Ya, sudah tahu. Sudah tahu misalnya. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, karena Anda udah tahu garisnya, Anda putar mau ditinggiin. Biasanya saya merekomendasikan putar 3 sampai 4 kali untuk naikin. Udah digarisin, kita putar. Putarnya bagaimana, ke arah mana? Tujuannya akan adalah buat naik. Ya, ini kan bracket diem. Nah, buat naik berarti kan ini kan harus ditarik. Nah, kalau ini ditarik berarti kan ini kan harusnya ngegulung. Jadi ini supaya bisa naik. Kalau ini mau diturunkan, ini mesti diulur, ya. Nah, kalau ini mau naik,
Mau dinaikin rumah fog lamp berarti kan kita mesti tarik. Nah, tarik ini berarti kita mesti narik. Nah, narik itu ya kita putar ke kanan. Ya. Nah, ke kanannya berapa kali? Saran saya adalah 3 sampai 4 kali, maksimal 5 kali. Itu udah cukup. Ya, itu udah cukup. Nah, kebetulan ini kan kenceng nih, ya mau nggak mau Anda harus pakai obeng dari bawah. Nah, ini kita putar nih. Kelihatan nggak di kamera? Ya, kita miringkan aja deh. Ya. Nah, ini Anda putar nih, tuh, putar. 1 kali, 2 kali, gitu ya. Paham dong? Ya, jelas ya. Nah, kalau yang Toyota punya, kendor putarannya. Kendor putaran di sini. Jadi Anda bisa pakai tangan. Pakai tangan. Tapi kalau nggak bisa pakai tangan, Anda juga harus tancapin obeng. Ya, pakai obeng atau pakai kunci 8 biasanya seperti itu. Jadi ini adalah untuk tinggi rendahnya. Bukan dari putaran dari bohlam. Ya, jadi jangan sampai Anda salah paham. Bohlam itu adalah untuk memfokuskan antara bohlam dengan reflektor. Tetapi kalau untuk tinggi rendah ya mainkan dari setelan. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai salah paham. Ya. Nah, sekalian saya bahas apa sih keunggulan bohlam yang saya jual. Bohlam yang saya jual ini satu karetnya tebel. Karet ini wajib tebel nih, Bro, ya. Supaya kenapa? Menghindari air masuk ke dalam fog lamp. Dan bohlam saya ini yang kita tawarkan, ini tidak ada hubungan antara bagian yang di luar sini, yang di rumah fog lamp atau di bumper Anda, dengan bagian yang di dalam rumah fog lamp. Jadi benar-benar tersekat, terpisah. Hati-hati buat Anda yang beli LED ada lubangnya di sini. Artinya, waktu Anda menerobos banjir, Anda bisa masuk tuh air dari luar ke dalam. Kenapa? Karena di dalamnya ada saluran, karena di sininya lubang. Solusinya memang ada, Anda kasih sealant, tetapi sealant itu harus sealant khusus. Karena waktu LED itu panas, dia akan menguap, panasnya akan terperangkap di dalam rumah fog lamp Anda, kromannya Anda bisa botak. Kenapa? Karena mengandung asam. Hati-hati untuk yang Anda melakukan penyilanan tersebut. Karena rumah fog lamp Anda bisa rusak. Nah, makanya daripada Anda ribet-ribet, belilah yang sudah saya rekomendasikan yang pasti bagus. Tanpa perlu ada oprek-oprek. Jadi Anda beli, tinggal pasang. Sampai tinggal pasang, tinggal PNP. Ya, untuk Anda hati-hati yang membeli ada lubang ini, karena bisa kemasukan air, bisa kemasukan debu. Kenapa? Karena kipas angin berputar terus, dia akan meniup ke dalam anginnya. Jadi mengumpulkan debu di dalam rumah fog lamp itu tidak baik. Ini tidak ada hubungannya dengan udara di luar. Jadi ini antara di luar ya di luar. Jadi ini udah dipasang begini, bagian di sini ya bagian di sini, bagian di sini, bagian di dalam. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada air bakal bisa masuk ke dalam rumah fog lamp. Debu juga tidak bakal bisa masuk ke dalam rumah fog lamp. Nah, terus soal pendinginan LED ini sangat bagus. Dia ada heatsink dan ada kipas. Jadi pendinginannya adalah 2. Satu aktif, satu pasif. Aktifnya si kipas, pasifnya si heatsink. Ada 2. Kebanyakan LED di pasaran cuma 1 pendinginnya. Apa? Kipas doang. Atau heatsink doang. Ini 2. Ya, ada kipas dan ada heatsink. Heatsink itu bagian yang sirip-sirip. Penting untuk pendinginan. Heatsink namanya. Sirip-sirip. Ya, jadi kipas angin berputar, dia akan meniupkan sirip-sirip ini. Dan dia sendiri bisa melepas panas heatsinknya. Jadi ada 2 buah aktif dengan pasif. Ya, dan ini sudah juga dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless, driver di dalam. Jadi Anda tidak perlu pusing-pusing mengikat drivernya, karena kalau Anda tidak ikat, driver itu akan menggelantung. Berat, di sini kan ada kotaknya, berat. Anda goyang-goyang jalanan rusak, di sini akan kalah. Makanya kenapa kadang-kadang orang bilang, Pak, pas pada saat jalanan rusak kok fog lamp saya bisa mati. Nah, itu karena kabel. Nah, kabel ini sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, dan dia driverless. Jadi speknya lebih tinggi, sangat tinggi. Ya, jadi saya sangat rekomendasi. Ya, 3 warna, chipnya juga chip dempet. Ya, chip dempet, adjustable 360 derajat. Ya, dorong maju, dorong mundur bisa. Ya, tipenya adalah JL3. Nanti kita akan bahas juga tipe JL atau tipe CRI untuk fog lamp. Ya, jadi kenapa saya membuat konten ini, karena banyak yang bertanya juga seperti itu. Daripada saya jelaskan ulang, mendingan nonton video. Ya, sekalian juga buat Anda yang belum beli, silakan cek deskripsi di bawah. Nanti saya kasih linknya Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee. Ya, jadi saya sangat rekomendasi untuk Anda yang punya mobil,
headlampnya sudah pakai LED, bawaan pabriknya nggak terang, ya udah di fog lampnya aja dah Anda oprek-opreknya gitu ya. Jangan sampai nanti ada yang berkomentar ilegal menyalakan fog lamp. Ya, lebih ilegal mana atau lebih bahaya mana Anda nggak kelihatan jalan malam dibandingkan Anda mengikuti peraturan di luar negeri, karena di Indonesia tidak ada larangan juga gitu ya untuk menyalakan fog lamp atau tidak. Dan kalau menurut saya bukan fog lamp juga, fungsinya fog artinya kabut. Lampu di bawah itu sebenarnya bukan buat lampu kabut juga. Kalau buat lampu kabut, bawaan pabriknya lampunya bukan warna halogen begitu, mestinya warnanya kuning, pekat 3000 Kelvin. Nah, dia kenapa juga mobil-mobil yang sudah seperti Innova, Reborn, seperti Foxy, seperti Alphard, kalau memang lampu di bawah itu buat fog lamp, kenapa nggak dia kasih LED-nya warnanya kuning, tapi kasihnya warna putih? Apakah warna putih tersebut akan tembus terhadap kabut? Tidak. Padahal gampang sekali loh, seperti Koito, seperti merek-merek Stanley, seperti merek-merek Valeo. Dia tinggal telepon ke pabrikan Valeo, si Toyota atau si Honda. Bro, saya mau pesen fog lamp untuk mobil Toyota Alphard, kuantitinya 10 juta buat saya produksi, tapi lu bikinkan warnanya kuning. Bisa nggak? Bisa mestinya, tetapi kenapa dia warnanya putih? Jadi sebenarnya lampu di bumper itu bukan lampu fog lamp, tetapi memang ya lampu driving light untuk di bawah gitu ya. Tapi ada juga yang berkomentar di YouTube saya bahwa dia bilang, lu bego bro, katanya lu udah main lampu 16 tahun, tetapi lu nggak ngerti yang namanya fog lamp. Ilegal itu bro yang nyalain. Ya, memang ilegal itu di luar negeri, tapi di Indonesia itu bukan ilegal bro. Karena jalanan Indonesia mungkin beda di Eropa. Jalanan di Eropa mungkin mulus, kagak ada lobang sama sekali. Di Indonesia di mana-mana lobang bro. Apalagi musim hujan begini, jalanan tol aja bisa ada lobang. Gimana jalanan biasa ya? Jujur terus terang kita ngomong aja apa adanya. Di Indonesia tidak semulus Eropa. Di Eropa mungkin Anda pakai headlamp aja nggak terang pun Anda tidak bakal hajar lobang. Tetapi di Indonesia hajar lobang, ban Anda robek, pelek Anda peyang, Anda mau ganti rugi kepada siapa? Ke tukang lampu. Ya Anda datang ke tukang ban Anda ya keluar duit. Nggak ada tukang ban mau menggantikan. Atau Anda punya asuransi, belum tentu lo asuransi mau ganti ya. Belum tentu mau asuransi mau ganti. Saya baru beli mobil baru, saya baru tanya ke tukang asuransi, ke Garda Auto. Misalnya kalau saya hajar lubang, peleknya peyang, bisa nggak diganti? Jawabnya aja 3 hari. Ditanya dulu ke supervisornya, ditanya dulu ke atasannya, baru bisa dapat jawaban itu loh. Dan dijawabnya nanti dilihat per kejadian. Nah, seperti begitu loh asuransi. Jadi lebih baik Anda mencegah, sediakan payung sebelum hujan. Jadi Anda belilah fog lamp yang terang, fokus dan lebar ya. Oke, terima kasih. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata ya. Semoga konten saya bermanfaat buat Anda. Kalau yang nggak jelas Anda silakan komen di bawah atau Anda WhatsApp saya. Terima kasih.